Sejarah Kerajaan Berau. Kerajaan Berau kini terletak di Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur. Konon dahulu kawasan ini didiami oleh berbagai suku, dengan kepala suku dan adatnya masing-masing. Pada kurang lebih abad 14, masing-masing benua ini sepakat bersatu membentuk sebuah kerajaan. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Berau yang namanya diambil dari nama kawasan itu. Sebagai Raja Berau pertama, diangkatlah Adit Dipatung yang bergelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Permaisurinya bernama Badit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Wilayah kekuasaannya merupakan penyatuan berbagai benua, yakni benua Merancang, Pantai, Quran, Rantau Buyut dan Rantau Sewakung. Legenda juga menyatakan bahwa ia merupakan raja yang bijaksana dan berhasil mensejahterakan rakyatnya. Konon, Aji Raden Suryana Kesuma merupakan kepala wilayah yang diangkat oleh Majapahit pada tahun 1365 untuk memimpin wilayah itu. Dahulu wilayah kekuasaannya juga mencapai Brunei. Aji Raden Suryanata Kesuma dianggap sebagai leluhur raja-raja Berau, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Bulungan. Guna mengatur wilayah kekuasaannya yang luas, Aji Raden Suryanata menempatkan wakilnya di beberapa wilayah yang penting, seperti Rangga Batara, yang berkedudukan di pantai Rantau Berawan. Tumenggung Macan Nagara berkedudukan di benua Quran, Angka Yuda berkedudukan di Bulalung, Patumung di Sungai Kelai, Jayapati di Negeri Bunyat, dan Nini Barituk di Sungai Ulak. Mereka masing-masing bertanggung jawab penuh atas daerah kekuasaannya masing-masing. Demi menjaga ketertiban kerajaannya, dikeluarkanlah undang-undang bernama Pematang Amas yang dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat antara raja dan kepala-kepala pemerintahan tersebut. Peraturan tersebut mengatur mengenai perkara pidana dan perdata yang diperlukan demi menyelesaikan berbagai perselisihan di kalangan rakyat. Saat Majapahit masih berada dalam puncak kejayaannya, rakyat Berau harus membayar upeti kepada kerajaan tersebut, tetapi menjelang abad ke-15 dan ke-16, Majapahit mulai surut pamornya sehingga masing-masing wilayah taklukan bebas menjalankan kedaulatannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, Berau diperintah oleh Aji Nikulan, Aji Nikutak, Aji Nigindang, Aji Panjang Rumah, Aji Tumanggung Barani, Aji Suraraja, Aji Surya Balindung, dan Aji Dilaya. Perkembangan dan perpecahan kerajaan Berau. Aji Dilaya mempunyai dua orang putra, yakni Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Demi menghindarkan perselisihan di antara mereka, diadakan kesepakatan bahwa kedua orang pangeran itu beserta keturunannya masing-masing akan menjadi raja secara bergantian. Apabila seseorang menjadi raja maka yang lain menjadi wakilnya. Pertama-tama yang naik tahta menggantikan Aji Dilaya adalah Pangeran Tua, yang kemudian digantikan oleh Pangeran Dipati. Agar lebih jelas silsilah kerajaan Berau dan urutan suksesinya akan ditampilkan dalam diagram sebagai berikut. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, datanglah Petatorawe, putra Lamadukeleng, Raja Wajo berkunjung ke Berau. Sebagai tanda persahabatan, Petatorawe menuliskan piagam di pintu gerbang istana. Isinya menyatakan bahwa orang yang telah berlindung di halaman istana raja, tidak boleh lagi diganggu keamanannya. Demi menjalin relasi antara Wajo dan Berau, Petatorawe menempatkan panglimanya bernama Lamadu Daeng Palawa di sana. Keturunannya mendirikan kampung Bugis di Tanjung Redep. Pada perkembangan selanjutnya, cucu Petatorawe dinikahkan dengan Raja Alam. Sultan Hasanuddin sendiri menikah dengan Dayang Lana, anak Raja Sulu. Dengan demikian, Kesultanan Berau juga menjalin hubungan kekeluargaan dengan Sulu di Filipina Selatan. Sultan Zainal Abidin menikah dengan Aji Galuh Besar, putri Pangeran Mangkubumi, cucu Sultan Kutai. Oleh karena adanya hubungan persahabatan dan kekeluargaan ini, Kerajaan Berau, Kutai, Sulu, dan Wajo saling bahu-membahu apabila menghadapi serangan dari pihak lain, termasuk Belanda.
Belanda memasuki wilayah Berau pada abad 17 dan berupaya menanamkan pengaruhnya di sana, tetapi belum membuahkan hasil nyata. Baru pada abad ke-19, setelah dikembalikannya Kepulauan Nusantara oleh Inggris ke tangan Belanda, dilakukan upaya lebih intensif untuk menguasai Berau. Agar Berau makin lemah, diterapkanlah politik adu domba sehingga memecah kerajaan ini menjadi dua, yakni Gunung Tabur yang dipimpin oleh Aji Kuning II yakni Ghazi Mahyudin dan Sambaliung yang diperintah oleh Raja Alam, cucu Sultan Hasanuddin. Sebelumnya keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati memerintah Berau secara bergantian. Belanda menyadari bahwa Raja Alam membahayakan kedudukan mereka karena ia menjalin hubungan dengan para pejuang Bugis yang dipimpin oleh Pangeran Peta, cucu Lamadukeleng dari Wajo. Demikian pula dengan pejuang Sulu yang dipimpin oleh Syarif Dakula, menantunya. Mereka merupakan musuh-musuh bebuyutan VOC. Sebagai langkah awal melemahkan kedudukan Raja Alam, Belanda mendekati Aji Kuning II tahun 1833 sampai tahun 1850, yang berasal dari keturunan Pangeran Dipati. Belanda telah menyadari bahwa jalinan hubungan antara kedua garis keturunan penguasa Berau ini senantiasa dihiasi oleh persaingan. Raja Alam sanggup mencium gelagat buruk Belanda tersebut. Karenanya, ia lalu memperkuat persekutuannya dengan orang Bugis dan Sulu. Riwayat Raja Alam selanjutnya akan diulas pada bagian mengenai Sambaliung. Pada 1960, pemerintah mulai menghapuskan daerah swapraja dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, wilayah kedua Kesultanan Pecahan Berau itu digabungkan kembali menjadi Kabupaten Berau dengan Sultan Sambaliung terakhir, Muhammad Aminuddin, sebagai bupati pertamanya. Sementara itu, gelar Raja Berau pertama diabadikan sebagai nama Komando Resort Militer atau Korem, yakni Korem 081 Aji Suryanata Kesuma ASN, yang berkedudukan di Samarinda. Sejarah Kerajaan Bulungan. Menurut legenda, sebelum munculnya Kesultanan Bulungan, kawasan ini diperintah oleh para kepala suku. Cikal bakal Kesultanan Bulungan adalah seorang kepala suku Dayak Hupan Kayan bernama Kuan Yi. Mula-mula warganya hanya sekitar 80 orang saja dan mendiami tepi Sungai Payang yang merupakan cabang Sungai Punjungan. Karena lokasi tempat kediaman mereka itu dirasa kurang baik, warga lalu berpindah ke tepi Sungai Kayan. Suatu saat ketika Kuan Yi berburu di hutan, ia tak berhasil mendapatkan seekor hewan buruan pun, tetapi dia menemukan sebatang bambu betung beserta sebutir telur yang tergeletak di atas kayu. Ternyata dari dalam bambu tersebut keluarlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberinya nama Jauwiru dan ketika telur itu dipecah muncul seorang anak perempuan yang diberinya nama Lemlai Suri. Mereka berdua lalu dinikahkan oleh Kuan Yi. Kisah Jauwiru dan Lemlai Suri ini kini diabadikan dalam sebuah monumen bernama Telur Pecah, yang terletak antara Jalan Sengkawit dan Jelara sebagai peringatan terhadap cikal bakal Kesultanan Bulungan. Nama Bulungan sendiri berasal dari kata bulu tengon yang artinya bambu betung. Sementara itu, buku Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa SSKBMM halaman 20 menyebutkan bahwa bulu tengon berarti bambu sungguhan. Namun karena perubahan dialek bahasa Melayu, kata tersebut berubah menjadi bulungan. Ketika Kuan Yi mangkat, Jauwiru diangkat sebagai penggantinya dalam memimpin suku Dayak Hupan. Dari pernikahannya itu, ia memperoleh seorang putra bernama Paran An Yi. Menurut buku SSKBMM halaman 20-21 menyebutkan bahwa Jauwiru, dalam buku itu dieja Jauwiru, mempunyai anak bernama Jau Anji, yang meneruskan kedudukannya sebagai kepala suku. Selanjutnya, Jau Anji memperoleh seorang putra bernama Paren Jau, ia menjadi kepala suku berikutnya. Paren Jau digantikan oleh putranya, Paren Anji, kemungkinan sama dengan Paran An Yi di atas. Paran An Yi mempunyai seorang putri bernama Lahai Bara yang menikah dengan seorang tokoh bernama Wan Paren.
Menurut SSKBMM halaman 21, Wan Paren ini adalah seorang kesatria. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra dan seorang putri yang masing-masing bernama Si Barau dan Simun Luan. Menjelang wafatnya, Lahai Bara berpesan kepada anak-anaknya agar menempatkan peti jenazahnya di hilir Sungai Kipah. Ia mewariskan pula 3 buah benda pusaka berupa ani-ani, sejenis tutup kepala, dan sebuah dayung. Hal ini menimbulkan perselisihan antara dua bersaudara ini. Dengan kesaktiannya, Simun Luan menggoreskan ujung dayungnya pada sebuah tanjung Sungai Payang serta memutuskan tanjung tersebut hingga hanyut ke hilir dan tiba di tepi Sungai Kayan, tepatnya di sebuah desa bernama Longpelban. Bersama dengan itu, ia membawa pula peti jenazah ibunya dan memakamkannya di sana. Hingga sekarang, keturunan Lahai Bara, termasuk keluarga Kesultanan Bulungan, tidak ada yang berani melintasi makam ini karena takut terhadap kutukan perselisihan antara Si Barau dan Simun Luan. Tanjung yang hanyut bersama Simun Luan itu sampai saat ini dinamai Busang Manyun, yang berarti Pulau Hanyut. Peristiwa kepergian Simun Luan dengan menumpang sebuah tanjung ini sebenarnya merupakan awal perpindahan beberapa anggota suku dari kampung halamannya di Sungai Payang menuju Sungai Kayan, yang tidak jauh dari Tanjung Selor atau ibu kota Kesultanan Bulungan kelak. Kini suku bangsa Dayak Kayan masih dapat dijumpai di beberapa perkampungan sepanjang Sungai Kayan, Hulu Tanjung Selor, Kampung Longmara, Antutan dan Pimping. Simun Luan menikah dengan Sadang. Menurut SSKBMM halaman 23, ia memerintah dari tahun 1458 sampai tahun 1555 dan melahirkan seorang putri bernama Asung Luan yang dinikahi dengan seorang bangsawan Brunei bernama Datuk Mencang. Menurut SSKBMM halaman 23 juga disebut Datu Lancang. Waktu itu, Datuk Mencang sedang berlabuh di muara Sungai Kayan karena kehabisan air minum. Dengan menggunakan sampan kecil, Datuk Mencang beserta Datuk Tantalani turun menyusuri Sungai Kayan demi mendapatkan air tawar, tetapi warga suku Dayak yang berada di sana telah siap menghadang mereka. Berkat kemampuan keduanya dalam berdiplomasi, tidak ada insiden yang terjadi. Bahkan Datuk Mencang berhasil menikahi Asung Luan. Konon, Asung Luan bersedia menerima pinangan Datuk Mencang asalkan ia dapat mengalahkan Sumbang Lawing dalam pertandingan ketangkasan membelah jeruk yang sedang bergerak. Ternyata Datuk Mencang dapat memenangkan pertandingan tersebut. Versi lain dari SSKBMM halaman 23 menyebutkan bahwa Sadang dibunuh oleh gerombolan pengacau suku Kenyah yang datang dari Sarawak di bawah pimpinan Sumbang Lawing. Dalam serangan tersebut Asung Luan berhasil menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya ke pesisir pantai di daerah Baratan. Di sanalah ia bertemu dengan Datuk Mencang yang ingin melamarnya. Asung Luan hanya bersedia dinikahi oleh Datuk Mencang asalkan ia dapat mempersembahkan mas kawin berupa kepala Sumbang Lawing yang telah membunuh kakaknya. Ketika terjadi perang tanding antara Datuk Mencang dan Sumbang Lawing, kedua-duanya sama-sama unggul. Akhirnya, diadakan uji ketangkasan membelah jeruk sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Karena kalah, Sumbang Lawing harus meninggalkan daerah Baratan. Setelah pernikahan itu, berakhirlah kepemimpinan para kepala suku dan berganti dengan sistem kerajaan, raja-rajanya bergelar kesatria atau wira. Semenjak saat itu, Bulungan diperintah oleh Datuk Mencang tahun 1555 sampai tahun 1594 beserta segenap keturunan dan penggantinya. Datuk Mencang digantikan oleh menantunya yang bernama Singa Laut tahun 1594 sampai tahun 1618. Seiring dengan itu, Islam mulai tersebar ke kawasan Bulungan. Singa Laut digantikan oleh putranya bernama Wira Kelana tahun 1618 sampai tahun 1640.
Tahta Bulungan kemudian diwariskan secara berturut-turut kepada Wirakeranda tahun 1640 sampai tahun 1695 dan Wira Digendung tahun 1695 sampai tahun 1731. Semasa pemerintahan Wira Digendung, pusat pemerintahan dipindahkan dari Busang Arau ke Limbu Long Baju, Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Palas. Perkembangan Kesultanan Bulungan. Keturunan Datuk Mencang dan Raja Bulungan berikutnya, Wira Amir, bergelar Sultan Amiril Mukminin memerintah pada tahun 1731 sampai tahun 1777, tampaknya merupakan raja pertama yang menganut agama Islam karena semenjak pemerintahannya, para penguasa Bulungan berikutnya mulai menyandang gelar Sultan. Pusat pemerintahan dipindahkannya dari Baratan ke Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sekarang. Dalam hal keagamaan, Wira Amir berguru kepada seorang perantauan Arab bernama Tuan Kali Abdurrahman. Ia digantikan oleh putranya, Aji Ali yang bergelar Sultan Alimuddin tahun 1777 sampai tahun 1817. Sultan ini memindahkan kembali ibu kotanya dari Salimbatu ke Tanjung Palas. Alasannya, ia ingin agar Salimbatu dipertahankan sebagai areal persawahan demi menunjang kebutuhan pangan kerajaan. Sultan Muhammad Kaharudin I menggantikan ayahnya, Sultan Alimuddin, dan memerintah hingga tahun 1861. Semasa pemerintahannya, mulai berdatanganlah orang-orang Banjar, Bugis, Arab, dan Cina untuk berniaga. Sementara itu, Belanda yang telah membangun perkubuan di Tanjung Selor mulai memaksakan kehendaknya dalam perdagangan karena mereka memiliki pasukan yang kuat. Sultan Muhammad Kaharudin lalu menyerahkan singgasana Bulungan kepada putranya yang bergelar Sultan Jalaluddin pertama tahun 1861 sampai tahun 1866. Dalam SSK BMM halaman 29 disebut Sultan Muhammad Jalaluddin atau Sikiding, tetapi karena putranya itu sakit-sakitan, ia memangku kembali jabatannya sebagai Sultan pada tahun 1866 hingga tahun 1873. Alasan lain Sultan menduduki singgasananya kembali karena ia keberatan ahli waris Kesultanan Bulungan jatuh ke tangan Datu Alam, putra Pangeran Maulana, saudara tiri Sultan Muhammad Kaharudin dari perkawinan ayahnya dengan putri Singa Laut dari Tanah Tidung. Meskipun demikian, Datuk Alam berhasil menaiki singgasana Bulungan dan menjadi Sultan dengan gelar Khalifatul Alam Muhammad Adil tahun 1873 sampai tahun 1875. Ia sekaligus merupakan seorang ulama yang disegani. Di samping itu, dia merupakan penentang yang gigih terhadap kerjasama dengan Belanda. Sultan wafat saat mengikuti jamuan makan yang diselenggarakan Belanda. Konon, ia diracun oleh Belanda dalam perjamuan tersebut. Di tengah-tengah suasana berkabung akibat kematian Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil, para pemuka Kesultanan Bulungan mengangkat cucu almarhum Sultan bernama Ali Kahar sebagai penguasa berikutnya. Pada masa Sultan baru yang bergelar Kaharudin II tahun 1875 sampai tahun 1889, terjalin kerjasama dengan Belanda yang mengharuskan Sultan menandatangani suatu kontrak politik. Isinya menyatakan bahwa Belanda berhak menentukan kebijaksanaan yang diambil Sultan termasuk dalam hal perpajakan, namun Sultan tetap dijamin kedudukannya oleh Belanda. Pada masa-masa selanjutnya, Belanda kerap ikut campur dalam suksesi Kesultanan Bulungan. Sebagai contoh penguasa Bulungan berikutnya, Sultan Azimuddin tahun 1889 sampai tahun 1899, bukan merupakan putra kandung Kaharudin, ia dapat menjadi Sultan berkat dukungan Belanda. Bahkan pengangkatannya itu mendapatkan surat pengesahan dari Gubernur Jenderal Belanda tertanggal 4 Desember tahun 1889. Sultan Azimuddin sendiri adalah menantu Sultan Kaharudin II,
yang menikahi putri keempatnya, Putri Sibut. Sultan Bulungan ini merupakan seorang politikus yang piawai dan berkat misi sosial kemasyarakatannya, berbagai pergolakan dapat diredam. Sultan Azimuddin mempunyai 3 orang putra, yakni Datu Belembung, Datu Tiras, dan Datu Muhammad. Saat ayahnya meninggal pada tahun 1899, Datu Belembung belum dewasa sehingga pemerintahan sementara waktu dijalankan oleh ibunya, Pengiran Kesuma atau Putri Sibut dengan didampingi oleh Datu Mansur selama kurang lebih 2 tahun 1899 sampai tahun 1901. Baru pada 1901 ia dilantik sebagai Sultan Bulungan dengan gelar Kasimanuddin tahun 1901 sampai tahun 1925. Sultan banyak memusatkan perhatiannya demi memperkaya negerinya dengan memanfaatkan hasil hutan dan perikanan yang melimpah ruah. Pada tahun 1902, NVBPM menemukan sumber minyak bumi di Tarakan. Berkat pertambangan minyak bumi tersebut, kekayaan kesultanan bertambah secara luar biasa sehingga Bulungan dapat dikatakan mencapai puncak keemasannya. Sultan juga merupakan pribadi yang tidak mau didikte oleh Belanda sehingga sikapnya ini menimbulkan kebanggaan dalam hati rakyat. Sultan Kasimanuddin meninggal karena tertembak. Menurut SSKBMM halaman 35, dia wafat saat berburu. Saat itu, putranya masih menuntut ilmu di His Samarinda dan Medan. Oleh karenanya, sebagai wali diangkat Datu Mansur tahun 1925 sampai tahun 1930. Setelah selesai menempuh pendidikannya, putra Sultan Kasimaddin kembali ke Bulungan dan memangku jabatan sebagai Sultan dengan gelar Ahmad Sulaiman. Namun, ia hanya sempat berkuasa selama 9 bulan saja dan digantikan oleh Datuk Tiras, adik Sultan Kasimanuddin dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin kedua tahun 1931 sampai tahun 1958, yang merupakan Sultan Bulungan terakhir hingga ia mangkat pada tanggal 21 Desember tahun 1958. Bersamaan dengan pemerintahan Sultan Bulungan terakhir ini, dibangunlah Istana Kesultanan yang disebut Istana Tiga. Kesultanan Bulungan pada masa pendudukan Jepang dan era kemerdekaan. Ketika Jepang masuk ke Bulungan, mereka membumi hanguskan Tarakan. Setelah Jepang menyerah kalah, pasukan Belanda membonceng sekutu demi mengambil alih kembali kekuasaan atas Bulungan. Belanda berniat menarik simpati Sultan Muhammad Jalaluddin II. Oleh karena itu, Ratu Wilhelmina dari Belanda menganugerahkan gelar kehormatan Letnan Kolonel tituler serta menyelenggarakan pesta besar pertama selama 40 hari 40 malam. Kendati demikian, niat Belanda ini tidak terlaksana karena Sultan tidak menghendaki bercokolnya lagi penjajah di negerinya. Saat diundang menghadiri pertemuan oleh Belanda, Sultan selalu menolak hadir dan hanya mengutus Menteri Pertama Datuk Bendahara Paduka Raja sebagai wakilnya guna membela kepentingan Republik Indonesia. Berdasarkan sikap yang diperlihatkannya itu, tampak nyata bahwa Sultan merupakan pendukung Republik. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 pukul 7, untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di depan Istana Bulungan. Upacara penaikan bendera tersebut dipimpin langsung oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin II dengan PJ Pelupesi, asisten Wedana Tanjung Palas sebagai pengerek benderanya. Atas dukungan Sultan terhadap NKRI ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta berkunjung ke Tarakan guna menyampaikan penghargaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai pemerintahan daerah, Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan Dati II atau kabupaten dan kota Matia.
Status Bulungan lalu menjadi daerah suap raja yang diteguhkan dengan SK Gubernur Kalimantan Nomor 186 ORB 92/14 pada tanggal 14 Agustus tahun 1950. Dengan demikian, Sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa Bulungan yang pertama. Setelah Sultan mangkat pada 1958, Daerah Istimewa Bulungan dihapuskan dan statusnya menjadi kabupaten biasa. Sebagai Bupati Bulungan pertama, diangkatlah Andi Caco gelar Datu Wiharja, adik ipar Sultan Muhammad Jalaluddin II. Peristiwa Bultiken. Pada era 1960-an dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, Republik Indonesia menempatkan pasukannya di kawasan Bulungan. Sebagian pimpinan tentara yang ditempatkan di sana tergiur oleh harta kekayaan Kesultanan Bulungan. Tentara-tentara yang tidak bertanggung jawab ini merupakan antek-antek PKI yang menyusup dalam Kodam 9 Mulawarman di bawah pimpinan Brigjen Suharyo Patmodiwiryo. Oleh karena itu, mereka menghembuskan isu mengenai adanya rencana memisahkan diri dari NKRI dan bergabung dengan Malaysia yang dimotori oleh Kesultanan Bulungan. Gerakan ini mereka sebut Bultiken, yakni Bulungan Tidung Kenya. Sebagai langkah awal menjalankan aksi fitnahan ini, pasukan yang berada di bawah pimpinan Letnan B. Simatupang menyelundupkan beberapa senjata organik ABRI di kolong Istana Kesultanan Bulungan, tempat kediaman Raja Muda beserta keluarganya. Kemudian mereka menuduh keluarga Kesultanan telah merencanakan kegiatan subversif guna memisahkan diri dari NKRI. Akibatnya dilakukan pembakaran, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan, dan perampasan harta benda bangsawan maupun rakyat Bulungan. Bahkan 3 bangunan istana Bulungan turut dihancurkan. Peristiwa ini diawali pada tanggal 2 Juli tahun 1964. Saat itu, Letnan B. Simatupang beserta Kapten Buntaran, Kasdim 0903 Bulungan bertandang ke tempat kediaman Raja Muda Datu Azimuddin di istana. Mereka bercakap-cakap dengan penuh keakraban, walaupun sebenarnya petinggi-petinggi militer tersebut menyimpan niat tersembunyi. Waktu itu, 2 orang anak Raja Muda, yakni Masnun dan Kaharudin, tidak berhenti menangis. Tampaknya tangisan kedua anak itu merupakan firasat buruk. Kedua orang tamu baru berpamitan meninggalkan istana setelah tengah malam. Meskipun demikian, Letnan B. Simatupang beserta Satuan Tempur Brawijaya 517 datang mengepung istana pada dini hari. Rakyat yang saat itu hendak pergi mengambil air wudhu di sungai dikejutkan oleh kedatangan begitu banyak tentara di sekitar istana. Kurang lebih pukul 6 waktu Indonesia Tengah, seluruh masyarakat Tanjung Palas dikumpulkan di depan istana. Mayor Sumina Husain Komandan Kodim 0903 Bulungan, berpidato di hadapan orang banyak tersebut yang pada intinya menuduh para bangsawan Bultiken hendak melakukan makar terhadap NKRI dengan nama Gerakan Subversif Bultiken. Sebagai buktinya, dinyatakan pula bahwa Raja Muda telah melarikan diri. Mereka lantas menahan beberapa bangsawan Bulungan. Tuduhan ini diulangi lagi di ruang tahanan Kodim 0903. Kendati demikian, Datuk Taruna yang ikut ditahan menyanggahnya dengan menyatakan bahwa tadi malam ia menyaksikan sendiri Raja Muda berbincang-bincang dengan Kapten Buntaran. Letnan B. Simatupang menjadi marah dan memerintahkan M. Ramli, seorang anggota polisi menembak mati Datuk Taruna. Jenazahnya lantas dikembalikan kepada keluarganya guna dikebumikan di Tanjung Palas. Mayor Suminta Husain bergerak untuk menyegel istana pada pukul 8. Harta kekayaan Kesultanan Bulungan dijarah oleh sepasukan tentara yang melakukan penyegelan. Selanjutnya, ditangkap pula sejumlah bangsawan lainnya, seperti Datuk Laksamana Setiadiraja, Datuk Renik, Datuk Mansur, dan lain sebagainya. Beberapa di antara mereka hilang tak tentu rimbanya, termasuk Raja Muda. Letnan B. Simatupang memerintahkan rakyat turut serta membakar istana Bulungan.
Bagi yang tidak mau ikut akan dianggap pengikut raja muda dan ditangkap. Selama beberapa waktu kondisi Tanjung Palas menjadi sangat mencekam. Belakangan, penangkapan juga terjadi di kalangan rakyat sehingga menebarkan nuansa kengerian di Tanjung Palas dan sekitarnya. Banyak korban jiwa yang jatuh dibunuh oleh oknum-oknum militer selama insiden ini. Akhirnya, terbukti bahwa tuduhan makar itu tidak benar dan pasukan Brigjen Suharyo meminta maaf atas hal tersebut. Harta istana yang dijarah dikembalikan, walau sebagian di antaranya hilang. Brigjen Suharyo sendiri belakangan dipenjarakan karena kedekatannya dengan PKI. Kesultanan Bulungan dewasa ini. Kesultanan Bulungan kini ikut berpartisipasi dalam melestarikan warisan sejarah dan budaya bangsanya. Hal ini dibuktikan dari turut sertanya kerabat kesultanan tersebut dalam berbagai festival budaya, seperti peringatan seabad Puputan Badung di Bali pada 2006. Saat berlangsungnya peringatan tersebut diperagakan busana prajurit Bulungan. Selain itu, Bulungan aktif pula dalam berbagai kegiatan FKN Festival Keraton Nusantara. Salah seorang ahli waris kesultanan adalah Datuk Disan Maulana, yang merupakan putra Sultan Muhammad Jalaluddin II. Sementara itu, keturunan Datuk Mansur, yang pernah menjadi wali kerajaan antara tahun 1899 sampai tahun 1901 mendampingi Pengiran Kesuma Putri Sibut adalah Datuk Abdul Aziz. Mereka pernah menyesalkan lepasnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia. Sejarah Kerajaan Gunung Tabur. Kerajaan Gunung Tabur sekarang terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pendiriannya sekitar 1830 melalui pemecahan Kerajaan Berau menjadi dua, yakni Gunung Tabur dan Sambaliung. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian khusus mengenai Berau, terjadi persaingan antara keturunan dua putra Aji Dilayas, yakni Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Meskipun telah diambil kesepakatan bahwa keturunan keduanya akan memerintah secara bergantian, perselisihan tak terhindarkan yang berujung pada pecahnya Berau menjadi dua kerajaan. Raja Gunung Tabur pertama adalah Sultan Aji Kuning II tahun 1833 sampai tahun 1850. Belanda makin mengipasi bara api perselisihan yang sudah ada. Demi menyingkirkan Raja Alam dari Sambaliung, Sultan Aji Kuning II pernah mengadukan saingannya dari kerajaan Sambaliung tersebut kepada Belanda. Ia melaporkan bahwa para pengikut Raja Alam terlibat dalam perompakan kapal-kapal Belanda. Akibatnya Belanda mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Raja Alam. Setelah Raja Alam berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Makassar, tampuk pemerintahan Sambaliung diserahkan kepada Gunung Tabur. Namun tentu saja hal itu tidaklah gratis karena sebagai imbalannya Belanda mengharuskan Gunung Tabur menandatangani perjanjian pada tanggal 27 September tahun 1834 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Sambaliung selaku negeri yang dikalahkan masuk dalam payung kekuasaan Hindia Belanda. 2. Sultan Gunung Tabur, Aji Kuning II, berjanji akan melindungi keamanan dari ancaman kaum perompak. 3. Kerajaan Sambaliung untuk sementara pengelolaannya diserahkan kepada Gunung Tabur sebagai tanah pinjaman. Gunung Tabur menjadi vasal negeri Belanda. 4. Sultan Gunung Tabur harus menghadap wakil pemerintah Belanda di Makassar. Karena kondisi Sambaliung yang terus-menerus kacau akibat perlawanan pengikut-pengikut Raja Alam, Sultan Aji Kuning II meminta agar Raja Alam dikembalikan dari pembuangannya di Makassar. Permohonan ini dipenuhi oleh Belanda pada tanggal 24 Juni tahun 1837. Perkembangan Kerajaan Gunung Tabur. Setelah Sultan Aji Kuning II meninggal pada 1850, ia digantikan oleh kemenakannya Amiril Mukminin tahun 1850 sampai tahun 1876, putra Raja Muda Si Bandang. Ia mempunyai dua orang saudara bernama Raja Alam,
berbeda dengan Raja Alam dari Sambaliung yang melawan Belanda dan Raja Muda Sikinarang. Salah satu informasi mengenai Sultan ini beserta saudara-saudaranya dan kondisi pemerintahan masa itu diperoleh dari tulisan Z. Swager dalam Tischrift voor Nederlands Indie seri keempat, tahun 1866 2 halaman 231-266. Artikel tersebut dimuat dalam buku sejarah lokal di Indonesia. Menurut artikel tersebut, Sultan beserta keluarganya banyak terlibat dalam berbagai aktivitas kejahatan, umpamanya perompakan dan perampokan. Aktivitas perbudakan juga merajalela dan kaum budak mengalami kehidupan yang sangat buruk. Karya itu antara lain mengutip laporan perjalanan nahoda kapal bernama P. van Harstrop yang banyak mengadakan hubungan dagang dengan para raja di Kalimantan. Laporan itu antara lain berbunyi sebagai berikut. Dalam pelarian itulah mereka ditangkap oleh Sultan Gunung Tabur dan sekali lagi mereka dijadikan budak belian. Mereka dijual karena menolak ikut serta dalam perjalanan perompakan yang diperintahkan Sultan. Mereka dirantai dan akan dijual kepada saudagar Bugis yang pertama dijumpai. Biasanya cara yang serupa dipakai pula oleh Sultan terhadap perahu-perahu Solok, yang tiap tahunnya datang membeli teripang. Dewasa ini Gunung Tabur terdiri dari 6 atau 7 buah rumah. Setiap orang berusaha meloloskan diri dari pemerasan-pemerasan Sultan, yang selain dari itu pula merampok dan merampas perahu-perahu sepanjang sungai dan di pulau-pulau. Laporan itu mengungkapkan pula bahwa Sultan beserta saudaranya, Raja Muda Sikinarang dan Raja Alam, juga dengan licik menunda-nunda pembayaran hutang-hutang mereka dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal menurut Harstrop mereka sanggup melakukannya. Para bangsawan juga mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni madat dan berjudi, termasuk kedua orang saudara raja itu. Berikut ini adalah kutipan laporan lainnya. Raja Alam terus terang mengatakan tidak dapat membayar karena ketiadaan persediaan. Hal ini saya nyatakan, tidak akan terjadi seandainya Tuan sesuai dengan perjanjian yang dibuat sewaktu memberikan piutang itu, ada berusaha untuk memungutnya kembali dalam tempo 4 bulan dari pendapatan-pendapatan daerah itu. Tetapi dengan maksud-maksud yang tidak baik, ia sendiri yang memungut hasil-hasil itu atas nama Tuan dan dengan segala akal menyembunyikannya terhadap kuasa Tuan G. Margan, ketika ia pada saat yang tepat datang menagih. Raja Alam sendiri baru kembali ke rumahnya sesudah semua hasil itu habis dihamburkannya untuk madat dan judi. Sekarang pun ia masih menyalahgunakan madat secara yang menakjubkan sehingga berkali-kali rakyat menyatakan keheranannya mengenai hal ini. Keterangan bekas budak berikut ini juga perlu kita cermati guna mengetahui betapa buruknya kondisi para budak pada masa itu. Di Pulau Sapinang, seorang yang bernama Sarta asal Gunung Tabur mengambil saya sebagai budak dan menyerahkan kawan-kawan senasib yang lain kepada Sultan. 3 tahun lamanya saya mengerjakan ladangnya, yang terletak jauh dari kampung orang itu. Berbagai-bagai kerja berat harus saya lakukan seperti memotong dan meraut kayu, mengerjakan ladang, memetik sarang burung, dan lain sebagainya. Saya hanya diberi sepotong kain untuk dipakai dan sedikit beras untuk dimakan. Sesudah itu saya pindah tuan pada Raja Muda Kenarang, kakak dari Sultan karena direbutnya dengan semena-mena dari tangan Sarta. Dengan pangeran ini saya tidak perlu melakukan sesuatu pekerjaan, akan tetapi sebaliknya saya diharuskan mengusahakan pakaian sendiri dan selalu bersiap untuk pergi merampok. Sepanjang ingatan saya 4 kali saya diperintahkan melakukan perampokan, yaitu berdasarkan laporan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Gunung Tabur sangat kacau. Masing-masing bangsawan beserta saudara Sultan bertindak semena-mena, tetapi Sultan sendiri tidak mau peduli dengan tingkah laku para kerabatnya itu karena ia sendiri juga melakukan keburukan yang sama. Bahkan Sultan beserta kerabatnya merampas barang apa saja yang disenanginya. Tidak jarang pula para penguasa itu menggunakan kekerasan dan membunuh para pedagang yang menolak menyerahkan barang-barang dagangannya.
Demikianlah laporan negatif mengenai Sultan Gunung Tabur beserta 2 orang saudaranya. Meskipun demikian, penolakan membayar hutang tersebut kemungkinan berkaitan dengan penentangan mereka terhadap Belanda. Perjanjian yang dilangsungkan pada tanggal 27 September tahun 1834 ternyata tidak berdampak besar terhadap Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung oleh karena kedua kerajaan tersebut masih berkesempatan menegakkan kedaulatannya masing-masing. Pada tahun 1876, Sultan Amiril meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bergelar Hasanuddin tahun 1876 sampai tahun 1882. Semasa pemerintahannya, kerap terjadi pertempuran kecil antara Gunung Tabur dan Sambaliung, tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan asisten residen Belanda di Samarinda. Sultan Hasanuddin mangkat pada 1882 dan digantikan oleh sepupunya selaku wali sultan bernama Aji Kuning, putra Raja Alam dari Gunung Tabur. Hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dengan Gunung Tabur tidak lagi mesra. Ia merupakan penguasa yang tidak mau diatur dan tunduk pada kemauan Belanda. Bagi Aji Kuning, hubungan antara kerajaan dengan pemerintah Belanda adalah 2 mitra yang setara sehingga Belanda tidak berhak mencampuri urusan pemerintahan Gunung Tabur. Oleh karena itu, ia kurang disenangi oleh pemerintah kolonial. Apalagi dukungan rakyat terhadapnya boleh dikatakan cukup besar. Kecurigaan Belanda makin bertambah besar sepulangnya Aji Kuning dari menunaikan ibadah haji. Itulah sebabnya, Aji Kuning lalu pindah ke Sambaliung dan mendirikan perkampungan baru di sana. Selanjutnya, tersiar kabar bahwa Aji Kuning hendak merencanakan pemberontakan dan sedang menyusun kekuatan di perkampungannya di Sambaliung. Menanggapi laporan ini, Belanda memperkuat penjagaannya dan menempatkan seorang kontrolir berkebangsaan Belanda terhitung tanggal 1 Mei tahun 1897 dengan tujuan mengawasi tindak tanduk Aji Kuning. Pada saat yang bersamaan, diangkatlah seorang sultan baru bergelar Siranuddin tahun 1897 sampai tahun 1921. Demi mencegah terjadinya pemberontakan, Belanda memerintahkan penguasa Sambaliung agar mengusir Aji Kuning beserta pengikutnya dari wilayah mereka. Bila tidak, Belanda akan mengerahkan pasukannya. Oleh karena itu, penguasa Sambaliung memerintahkan Aji Kuning agar meninggalkan negeri mereka. Dengan diiringi oleh anggota keluarga dan kerabatnya yang setia, Aji Kuning pindah ke Tanah Kuning di perbatasan antara Kerajaan Bulungan dan Sambaliung. Kerajaan Gunung Tabur selanjutnya diperintah oleh Sultan Muhammad Khalifatullah Jalaluddin tahun 1921 sampai tahun 1951 dan Aji Raden Muhammad Ayub tahun 1951 sampai tahun 1960. Pada zaman Jepang, ditetapkan bahwa Sultan Gunung Tabur dibantu oleh 2 orang asisten Wedana, yaitu asisten Wedana Gunung Tabut dan asisten Wedana Pulau Derawan. Penindasan yang terjadi semasa penjajahan Jepang mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat sehingga membangkitkan berbagai perlawanan di kalangan rakyat. Oleh karena itu, Jepang menangkapi tokoh-tokoh nasionalis dan pemuka masyarakat yang anti-Jepang. Sekitar 500-600 orang menjadi korban, baik di daerah Gunung Tabur maupun Sambaliung. Daftar beberapa tokoh masyarakat yang turut kehilangan nyawanya akibat kebengisan Jepang dapat dilihat di bagian mengenai Kerajaan Sambaliung. Setelah Jepang menyerah, Gunung Tabur menjadi daerah Swapraja. Ini berlangsung hingga 1960 saat diberlakukannya penghapusan daerah-daerah Swapraja sehingga berakhirlah kekuasaan Kerajaan Gunung Tabur. Kedua wilayah bekas Kesultanan Pecahan Berau itu digabungkan menjadi Kabupaten Berau dengan Sultan Sambaliung terakhir, Muhammad Aminuddin, sebagai bupati pertamanya. Bersambung.